senang banget ketemu Bella Sophie ya, karena buat aku Bella Sophie ini adalah salah satu artis yang bermetamorfosa. Hilang. Tiba-tiba sekarang jadi desainer. Tapi gini deh, Rumpi spesial banget. Aku pertama kali muncul di Rumpi loh. Iya. Alhamdulillah. Coba kita kilas balik, ini kalau menurut kamu ini bukan aku. Enggak, ini aku. Kan ini kan baru aja nih foto ini yang terakhir. Kamu kalau lihat kamu yang dulu gitu, apa yang kamu pengen bilang sama Bella Sophie yang dulu? Enggak, sebenarnya gini ya, yang ngebuat aku bukan banting setir sih, jadi kayak ngebuat aku berubah, tiba-tiba ngilang. Aku capek Karos gitu, capek aku, capek dihujat satu, terus udah gitu capek orang tua juga gimana gitu kan, kasihan udah gitu juga. Kadang-kadang ngeliat TV ya Allah kok begitu banget ya aku ya gitu loh. Itu bukan aku, sebenarnya itu aku pengen ngomong ke orang-orang kalau misalnya itu bukan aku loh gitu. Misalnya aku ini ya biasa-biasa aja, maksudnya nggak kayak yang ngomong harus bla bla bla. Hai begini, oh itu semua Harus udah yang pamer harta aku ada banyak di sini. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. Jadi itu semuanya memang udah di ada skenarionya gitu. Pada saat itu kalau kamu melihat lagi pada saat itu bermanfaat nggak buat kamu? Nggak bermanfaat lah, nggak ada manfaat. Aku aja malu tahu kadang-kadang. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngebuka handphone, ngebuka YouTube, kan sering muncul ya berita-berita lama. Ih, kayak rasa geli gitu loh. Kayak rasa, ya Allah Bella. Semua orang itu kan punya masa lalu mungkin, tapi gimana dia untuk bisa berubah, gimana untuk bisa menjadi yang lebih baik, itu yang penting. Jadi lebih bagus kita itu dulunya mungkin ya bukan salah jalur sih, jadi kayak agak melipir-melipir. Melipir, terus sekarang jadinya ya berusaha lebih baik gitu. Lebih baik. Oh, jadi momentum nih, ada nggak sebuah kejadian mungkin atau suatu perkataan atau hal yang membuat kamu mantap untuk nggak aku mau menunjukin Bella Sophie yang sesungguhnya, itu apa? Jadi pada saat dulu aku itu capek aja, terus capek satu, terus udah gitu adalah sesuatu hal yang ngebuat aku sedih, terus udah gitu Apa tuh? Berkaitan dengan keluarga? Iya, pastilah berkaitan dengan keluarga satu, terus udah gitu kayaknya itu aku pengen, sampai aku tuh kadang-kadang kalau sholat, ya Allah kenapa sih begini gitu loh, kenapa sih kayaknya aku berdosa banget gitu loh, kenapa sih emang aku ada salah apa dulunya, sampai aku tuh gitu kadang-kadang, kenapa setiap apa yang aku lakuin kok salah aja, emang salah sih, tapi kenapa bisa responnya luar biasa banget gitu loh. Pas pada saat aku umroh terakhir, nah lagi ada masalah juga kan, udah pisah-pisah gitu, aku tuh berdoa. Pisah sama suami? Iya, berdoa, aku diberikan ketenangan, terus dipertemukan dengan jodoh lahir batin. Nah, Tuhan ngedengerin doaku. 3 bulan setelah itu aku kenal sama suami aku yang sekarang. Terus udah gitu, ya iya awalnya kita temenan. Aku ngeliat dia sosok yang baik, pinter, pekerja keras. Terus udah gitu kita temenan, terus akhirnya menikah ya sampai sekarang gitu. Dia yang support, dia yang selalu memberikan masukan-masukan positif. Jadilah Bella Sophie yang sekarang berprestasi. Terus udah gitu jadi orang-orang tuh sekarang di akun aku nggak ada hater sama sekali, Karos. Akun haters kamu juga udah nggak ada? Akun haters aku udah nggak ada kan itu. Nah, aku bilang itu yang akun haters aku itu dulunya itu kan akun haters aku. Nah, sekarang akun yang aku bilang itu akun gosip. Jadi siapa ownernya kalau nggak dia? Itu udah berubah. Udah berubah jadi itu. Jadi kan Akun gosip apa sih? akun gosip yang paling heboh di Indonesia. Nah, siapa yang emosi sumpah? Itu kan keluar medannya. keluar medannya. Tapi dia itu nggak ngaku, tapi nggak mungkin lah gitu. Coba aja dia berantem gitu, ribut, tiba-tiba ada yang videoin. Penting banget gitu. Karena aku jadi julid ya. Maksudnya
penting banget nggak sih dimasuk-masukin gitu biar supaya dia dibicarain kali gitu, biar supaya dia diundang-undang TV kali. Menurut Karus gimana coba? Ya. Tanggapan sebagai ini deh orang Indonesia, netizen Indonesia gimana? Aku nggak bisa ngeliat sebagai netizen Indonesia, Oke, karena kamu aku mau ada di sebagai dunia apa? hiburan. Kalau aku dunia hiburan Oke, ya, dunia hiburan dulu. dia manajer memang dengan sejuta akal dan ide ya, Oke. yang harus dikasih. Tapi kelihatan nggak sih kalau dia itu meng-create itu gitu? Maksudnya kelihatan banget, kan ada nih orang yang settingan kelihatan banget ya gitu. Jadi kayak apa-apa tuh, orang udah males duluan gitu. Misalnya adalah nggak usah aku ceritain, misalnya ngebuka berita, aduh males gitu, langsung di skip. Kok dia kelihatan nggak? Ya kalau dia lah termasuk salah satu yang sensasional sih. Jadi, tapi kita baru tahu loh sisi yang ini kan sisi lain seorang Bella Sophie Iya, ya. benar. Ketika kamu masalah rumah tangga kamu berantakan waktu itu, kita kan ngelihatnya, oh kayaknya Bella Sophie santai aja, masih tetep, masih kayak gitu-gitu. Wah ternyata itu buat kamu berat juga, itu sebuah pukulan. Berat pukulan. Ya gimana, aku tuh ya siapa sih yang mau kayak gitu loh, siapa sih yang mau hancur, siapa sih yang mau, ya pokoknya aku nggak mau ngebahas masa lalu, intinya adalah Dan itu, suami yang sekarang ini yang membuat kamu juga membantu kamu berubah. sebenarnya gini, sebenarnya dari dulu juga aku ya begini-begini aja gitu, nggak ada yang berubah juga. Yang beda adalah? Yang beda adalah ketika di depan kamera, aku menjadi orang yang lain gitu loh. Bella Sophie yang beda gitu loh. Jadi kalau misalnya Yang suka pamer tuh Bella suka, Sophie nggak? bukan Bella Sophie. Coba lihat sekarang ada nggak aku pamer? Ya kan, paling di Instagram aku paling ada fashion show. Yang ada- centil-centil gitu, yang gitu. Ya itu namanya wanita lah, Oh iya, Karos, wanita. gitu. Di Maksudnya, umur-umur waktu itu ya masih di oke umur lah. kan itu baru meletek-meleteknya. Oke, ini ada postingan kamu ya, Bella Sophie, soal berhenti dari dunia hiburan. Dan untuk teman-teman media tersayang, saya minta dengan segala hormat stop menggali informasi dan menayangkan berita tentang saya. Karena selama 1 tahun lebih kemarin saya sudah pelan-pelan berhenti dari dunia entertain. Saya sekarang cuma mau hidup tenang, nggak mau terganggu, fokus urus bisnis fashion brand saya dan pastinya ngurus keluarga kecil saya. Ini apa yang membuat kamu posting ini? Suasananya seperti apa waktu itu? Suasananya sepertinya capek aja gitu, capek. Jadi gini, aku itu kenapa aku nggak mau balik lagi ke dunia entertain. Jadi dunia entertain ini, apalagi entertainment apa segala macam, itu ngebuat aku sedih. Terkadang kita kayak misalnya nih, kita mau liputan masalah prestasi, masalah baik-baik, ntar tetap aja yang diliput itu beda gitu. Jadi aku nggak mau apa ya, semuanya itu dibanting lah, diapain lah, terus kehidupan aku direcokin lah gitu. Jadi aku tuh ya udahlah gitu. Aku juga nggak happy kok jadi entertain. Aku juga dulu Nggak aku happy. Nggak happy? Nggak happy. Kan kamu terkenal. Sekarang aku lebih happy, lebih apa ya, lebih happy deh. Harus aku nggak bisa bilang. Apalagi sekarang ada anak. Aku kan juga susah ya dapetin anak gitu, sampai keluar gitu. Oke, ini cerita kamu dapetin anak. Kita kan sering ngikutin Instagram kamu. Kan dulu kamu sempat hamil. Yang aku sampai curiga, nih hamil nggak sih gitu? Perutnya kok rata-rata aja. Sampai aku makan 2 mangkok loh untuk baby gitu, tapi kok nggak melahirkan gitu. Terus akhirnya baru kamu nggak ada kabar. Akhirnya kamu melahirkan dan baru kamu posting. Nah, apa sih yang terjadi waktu itu? Sebenarnya tuh ada ceritanya sih. Jadi awal banget aku open kan. Awal aku hamil yang pertama aku open. Jadi aku pasti tahu lah semua kan. Aku gendutan nih. Terus habis itu nafsu makan ini. Terus aku kan orang-orang pasti tahu aku hamil. Nah, udah happy dong. Apalagi kan aku kan susah punya anak. Terus udah gitu, iya aku jadi sedih. Oh my god, nggak bisa, aku sedih banget. Terus udah gitu tiba-tiba pas ke dokter ketahuan nih kembar. Oh my god, happy banget dong, double happy-nya. Wah, aku punya anak nih kembar segala macam gitu kan. Aku udah kasih tahu semua teman-teman aku, keluarga aku. Ma, apa ini ternyata nih kembar nih gitu kan. Terus 2 minggu kemudian aku cek lagi ke dokter. Terus ada yang aneh gitu, dokternya itu kayak lama banget ngeliat gitu kan. Aku nggak ada, namanya aku nggak pernah hamil ya, kalau misalnya aku nggak ada feeling sama sekali, nggak ada ini sama sekali gitu. Terus udah gitu sampai ke dokter itu, dok kenapa? Terus dokter tuh diem. Terus dokter tuh bilang, Bu yang sabar ya. Terus jantungnya udah nggak ada lagi. Terus bayinya udah meninggal. Apa yang membuat Bella Sophie menangis saat bercerita tentang kehamilannya yang pertama?
Benarkah saat itu adalah momen di mana Bella sangat terpukul karena harus kehilangan bayi kembar yang sangat dinantikannya itu?